Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar kehidupan mahasiswa dan mahasiswi di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita akan berbicara dan berbincang-bincang mengenai prestasi mahasiswa, bisnis mahasiswa, dan juga kegiatan kemahasiswaan. Bersama dengan saya, Vini Auliani, dari lantai 5 Gedung Rektorat UMJ. Nah, sekarang saat ini udah ada nih di samping saya, yaitu ada mahasiswi dari Prodi Teknik Kimia Fakultas Teknik UMJ, yaitu ada Intan Fitrianingsih yang akan bercerita tentang tema kita, yaitu prestasi pendekar silat wanita dari Teknik UMJ. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Apa kabar Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wow, ini judulnya pendekar wanita. Silat ya, pendekar silat wanita, tapi Intannya nih ini loh, apa feminim loh. Biasanya kalau pendekar kan identiknya tomboy gitu ya, tapi jangan salah ya kalau. Cuman emang dari SMA juga disebutnya begitu. Dari awal kok ini pencak silat tapi kok kayak enggak silat gitu. Karena mungkin orang-orang beranggapan biasanya yang jago silat itu tomboy, tapi ternyata jangan salah, karena Intan pun yang sangat girly dan feminim jago silat nih ya teman-teman ya. Oke, nah Intan bisa dong boleh cerita tentang awal mulanya nih Intan jadi kecemplung di dunia pencak silat gitu sampai bisa menorehkan banyak prestasi gitu. Gimana sih ceritanya? Untuk mulanya itu dari SMP sih Kak. SMP kan ada eskul ekstrakurikuler di SMP aku. Terus aku ikut karena emang dari SD juga emang udah kecemplung juga ke dunia persilatan. Udah suka inilah. Awalnya dulu SD pernah dibully, jadi makanya dari situ aku pengen tuh belajar pencak silat. Baru pas SMP baru mulai fokus buat prestasi lah. Dan lanjut deh sampai sekarang. Sampai sekarang kuliah. Biar kalau ada yang gangguin, jangan macem-macem nih ya, mau keluar jurus yang mana nih. Nah itu dia. Iya Kak. Sekarang jadi udah kuasain berapa jurus atau tingkatannya sekarang apa? Kan dari sekarang SMP. Biru dasar. Paling tinggi warna paling tinggi kalau di hitam tapak suci itu hitam nanti 5. Berarti berapa tingkat lagi sampai ke hitam? Aduh, masih lama kayaknya ya Kak. Masih jauh banget perjalanannya. Gitu. Tapi tetap semangat ya. Iya, harus itu. Oke, ngomong-ngomong, ini didukung nggak sama orang tua? Karena kan biasanya kalau pencak silat itu kalau anak cowok disupport nih, kalau anak cewek mungkin takut, orang tuanya ntar takut khawatir anakku kenapa-napa gitu. Kalau didukung, awalnya sih didukung. Pas SMP itu masih didukung karena kan masih beranjak ke dunia itu, dan lama-kelamaan orang tua nggak setuju. Nah kan, terus pas itu orang tua nggak setuju dan saya ngebuktiin. Nggak setujunya karena waktu itu saya masih namanya pertandingan kan ada menang kalah ya Kak. Karena kalah dan orang tua tuh selalu melihat, anaknya dibanting-banting kasihan. Makanya nggak setujunya mungkin di situ. Udah daripada capek-capek mending nggak usah gitu kan. Mending kalau misalnya kan waktu itu belum ngasilin duit ya. Jadi buat apa gitu, nggak ngasilin duit juga, dibanting-banting, badannya sakit ya. Makanya dari situ nggak disetujuin. Tapi pas masuk universitas baru, karena saya pakai jalur prestasi waktu itu. Baru disetujuin. Karena punya prestasi pencak silat, jadi masuknya jalur cepat ya. Masuk jalur cepat, jadi didukung dari sama orang tua. Iya itu. Karena kan jalur prestasi di UMJ itu kan bisa mendapatkan potongan ya Kak. Makanya dari situ ya mungkin orang tua merasa meringankan. Makanya didukung lagi untuk masuk ke dunia silat. Iya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi orang tua udah dapat restunya orang tua langsung. Iya. Itu mulai kapan tuh kamu mulai dapat manfaat yang nyata tuh, yang terasa dari pencak silat itu, dari SMA kah atau dari mana? Dari SMA sih mulai manfaatnya karena prestasi, banyak kenal orang di luar-luar.
kayak di luar daerah juga bisa kenal. Jadi kalau misalnya mau ke daerah lain bisa telepon aja nih gitu. Jadi kan nggak perlu merasa sendiri gitu, karena ada teman-teman juga di daerah luar kota ya kan. Makanya mungkin manfaatnya itu baru-baru sekarang SMA sama di kuliah Pas ini. kuliah ya. Nah ini kamu banyak banget nih lumayan prestasi dan pengalamannya. Nih diantaranya ada kejuaraan Porkot se-Jakarta Utara 2022 ini juara 1. Nah ini boleh diceritain nih seperti apa nih? Nah kejuaraan Porkot ini awalnya sih cuma nyoba-nyoba, karena pada saat itu juga kan saya gebyar kan Kak. Jadi pas masih kerja juga, kerja terus ada Porkot nih. Saya pengen nyoba lagi lah, latihan lagi. Sempat vakum juga di situ karena kerja. Sempat vakum, ada kejuaraan Porkot dewasa. Ya udah saya ikut dan alhamdulillah bisa masuk final dan sampai juara 1 dan masuk tim Jakarta Utara nih Kak. Tim Jakarta Utara ini bisa berlanjut tuh ke Gubernur Cup. Piala Gubernur SDKI Jakarta tahun 2022 itu juara 3. Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Utara ya. Iya, terus juga ada kejuaraan Bandung Lautan Api. Ini 2023 baru ini berarti ya. Baru ini banget. juara 1 juga. Iya. Sama ada kejuaraan UIJ Open Championship, Open. juara 3 dan kejuaraan Pomprov. Kalau Pomprov ini siapa nih? Kalau Pomprov ini kan wakilin UMJ. Oh, UMJ. Makanya diseleksi dulu di sini tadi. Pas itu wakilin UMJ masuk tuh kelasnya. Itu kan jadi kalau misalnya kejuaraan itu per kelas Kak. Per kelas ya. Jadi wakilin kelasnya, wakilin UMJ dan alhamdulillah juara 3. Belum bisa juara 1, mungkin nextnya insyaallah. Nextnya ya. Oke, jadi pertama sekali kamu juara nih ikutan di kejuaraan Porkot itu ya? Iya. Yang se-Jakarta Utara juara 1. Juara 1. Nah itu tuh kalau mau ada perlombaan seperti itu tuh apa aja sih yang disiapin gitu, tapi simpen dulu ya. Karena kita akan kasih tahu nih, kita akan spill ke teman-teman TV Sobat Unggul TV UMJ sama pemirsa TVmu setelah yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita akan talking mengenai prestasi pendekar silat wanita nih dari UMJ. Ada Intan. Nah Intan, boleh dong spill persiapannya kalau kamu nih mau mengikuti kejuaraan silat. Dan karena kamu kan juga sudah berhasil ya meraih juara 1, lanjut lagi di kejuaraan-kejuaraan berikutnya, ada yang juara 3, dan ada yang juara 1 juga. Itu apa yang paling penting yang harus dipersiapkan? Untuk persiapannya pasti latihan ya Kak, latihan yang rajin. Udah gitu untuk jadwal tidurnya harus diatur, jadwal makannya harus diatur. Ngaruh itu Kak. Kalau berat badannya nambah jadi berat kali ya? Iya, soalnya kan itu kan apa ya, kejuaraan itu kan ada kelasnya kan, ada A, B, C, itu kan sesuai berat badan. Nah kalau kita misalnya naik 1 aja berat badan 1 ons apa 2 ons itu udah di luar ini kelasnya. Nambah itu kelasnya. Di ini. Kamu kelas yang mana tuh? Aku biasanya kalau di dewasa main di B, kalau nggak di C. Lebih enak ya kalau nggak terlalu berat, lebih enak kalau beratnya ringan ya? Cuman kalau berat badan dan tinggi aku emang idealnya harus di situ. Gitu. Iya, idealnya di situ karena kalau di C itu agak lebih tinggi lawannya. Karena kan saya agak pendek dikit ya, ngil ya. Jadi lebih enak di B sih, lebih enteng. Iya, nah kalau untuk pencak silat itu kan biasanya ada klasifikasinya ya, misalnya yang bertarung ataupun mungkin yang seni memperagakan juga, seninya gitu. Kamu nih berarti yang bertarung ya? Iya, bertarung ya. Kalau latihannya tuh berarti harus berdua dong? Enggak juga, karena selain kalau vektor itu selain otaknya juga main, terus dia tuh mentalnya juga harus kuat Kak. Mentalnya sama fisiknya. Mentalnya tuh kayak gimana? Mentalnya kalau misalnya lawannya tinggi ini, iya, kita udah ngedown ya kan. Jiper duluan ya. Iya, jadi udah ngedown duluan kan. Jadi wah ini lawannya tinggi nih ini. Jadi bukannya fokus buat pertanding, malah udah ngedown tuh udah buyar semua. Apapun yang di pertandingan, kalau buyar itu susah Kak. Berarti harus jaga PD-nya sama yakin ya? Iya, harus yakin itu. Kalau udah buyar itu, apalagi kalau udah ketemu lawan yang
misalnya udah punya pengalaman lebih dari kita, itu tuh bisa nurunin mental kita. Nah itu gimana tuh? Karena kita nggak tahu nih nanti lawan nyerangnya gimana nih, kita buat ancang-ancangnya jaga-jaganya gimana nih gitu. Iya, dan di sebelah kiri kan biasanya ada coachnya yang mendampingi, jadi paling diarahin dari coachnya. Dari coachnya pas latihan gitu. Pas latihan, terus pas di pertandingan juga diarahin Kak. Jadi babak pertama mungkin main sendiri, misalnya spesialisnya gitu, spesialis tendangannya apa, main dulu. Baru nanti pas babak kedua baru diarahin sama coachnya kita. Gitu. Iya, harus bisa baca lawan juga. Harus bisa baca lawan juga ya. Dia ngeluarin apa, kan harus serangannya apa, terus balasnya apa. Kan itu dia diajarin di latihan. Pernah nggak kamu menghadapi lawan yang tangguh, terus misalnya kamu jadi cedera atau jatuh gitu? Oh iya, kalau untuk cedera paling biasanya bengkak sih kayak kakinya. Kakinya bengkak karena sering keadu mungkin. Nah kalau untuk cedera patah, jangan sampai ya. Iya ya Allah jangan sampai. Belum ya, jangan sampai. Bahaya juga kalau udah patah kan masih muda, kasihan gitu. Tapi tuh kamu pernah sampai bengkak itu nggak kapok tuh? Enggak, karena mungkin hobi ya Kak. Karena hobi ya. Paling orang tua tadi yang was-was ya. Paling nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Tapi hebat loh karena udah seneng ya. Iya, karena udah hobi mungkin ya. Jadi ya berjalan terus saja. Iya. Nah ini kan kamu udah pernah ada 5 kali juara ya. Iya. Dari 5 kali juara tuh mana yang paling berkesan gitu? Paling yang di Bandung Lautan Api sih Kak. Kenapa tuh Bandung Lautan Api? Karena selain saya jadi atlet, saya juga jadi guru juga, jadi coach juga. Saya bawa anak murid. Oh iya. Iya mungkin pengalaman berkesannya itu karena pertama kali bawa anak murid di situ juga. Jadi selain bertanding, anak muridnya juga tanding? Iya. Itu dia. Ini kamu pas kuliah? Berarti pas sambil kuliah, ngajar ya? Iya, sambil mengajar. Ngajar coach ya, jadi coach pencaksilat. Makanya yang tadi kakak bilang, ininya apa, benefitnya, itu ya ngajar juga benefit sih Kak. Karena buat nambah-nambah uang jajan, itu kan jadi benefitnya udah kelihatan lah. Jadi orang tua setuju karena itu juga, karena termasuk pekerjaan. Iya. Selain pencaksilat ini kamu ada ikut kegiatan kemahasiswaan lainnya? Oh, untuk kegiatan mahasiswa ada IMM sama himpunan paling Kak. Himpunan? Iya, himpunan teknik kimia. Oh, himpunan teknik kimia. Sama IMM. Oh, IMM. Iya, pengen nyoba juga sih awal-awal. Karena temen ikut IMM jadi ikut aja. Iya. Apa yang kamu rasakan manfaatnya dengan ikut banyak kegiatan organisasi? Paling kenal banyak orang, pengalamannya luar biasa, dan ilmu-ilmu yang diajarinya kan tentunya berbeda kan sama pencaksilat. Jadi pengen tahu aja nih ini gimana sih IMM ini, terus TS gimana. Kita kan harus banyak ilmu juga kuliah. Betul. Cuman bukan pulang kuliah. Pulang kuliah ya, kupu-kupu. Tapi ada juga kegiatan organisasi, nambah relasi. Benar. Iya. Nah, apa namanya? Kamu ketika ikutan tadi banyak-banyak lomba itu, Iya. ada nggak yang pernah bikin kamu down gitu misalnya? Pernah sih Kak, pada saat pas di Piala Gubernur kemarin, itu aku tuh sebelum sebelum pertandingan ini tuh dulu sempat diremehkan sama salah satu pelatih lah. Makanya itu bikin down, terus orang tua nggak setuju. Itu pas Piala Gubernur itu belum masuk kuliah. Aku masih kerja waktu itu, saat itu. Berarti peralihan dari SMA sempat kerja dulu ya, baru lanjut kuliah. Baru terjun kuliah. Nah makanya itu bukan bikin down sih, karena nggak boleh sama orang tua, terus ini apa sempat di ini nama pelatih. Underestimate. Iya. Tapi akhirnya gimana?
makanya dari situ aku ngebuktiin dengan cara prestasi. Dengan cara prestasi yang tadinya orang anggap remeh, jadi ya kayak gitulah. Berhasil ya akhirnya ya. Iya makanya. Ya awalnya juga kayak gitu sih. Apa tuh upaya yang kamu lakuin untuk bisa meraih prestasi dan bisa ngebuktiin ke orang kalau anggapan mereka nih salah nih, udah ngeremehin aku nih, jangan salah, aku juga bisa nih berprestasi. Itu apa? Apakah itu latihannya jadi 2 kali lipat atau itu? Iya. Latihannya ya minimal sehari 3 kali. Kayak minum obat ya. Iya. Di rumah apa di tempat latihan atau biasanya kalau di tempat latihan sekali doang. Paling di rumah kayak jogging biasa. Terus jogging latihan juga biasa. Iya, jogging. Gitu ya? Ngaruh Kak. Ngaruh ke ini apa namanya? Fisik. Prima ya. Fisiknya jadi prima. Jadi fisiknya bagus. Padahal kan kalau factor itu kan cuman bukan pikiran doang, tapi mental, fisik juga. Kalau fisiknya dia lemah atau gimana, nanti kan di pertandingan lebih capek dibanding latihan gitu. Mending tepar di latihan dibanding tepar di pertandingan. Nah itu. Ada pantangan nggak misalnya nggak boleh makan apa atau apa? Itu. Apa tuh? Kalau tantangannya paling nggak boleh minum es. Nggak boleh minum es? Gimana tuh? Susah gampang ya. Iya. Tapi emang nggak suka minum es? Kalau es malah sering. Jadi pas mau latihan puasa es dulu dong ya. Kalau mau tanding baru puasa es. Ya. Aduh demi ya. Nggak boleh makan pedas. Nggak boleh makan pedas. Iya. Nah, enak-enak semua ya. Iya, pokoknya yang enak nggak boleh. Emang harus ada yang dikorbankan ya. Nah itu dia Kak. Nggak boleh makan dingin, nggak boleh makan pedas demi menang tuh ya. Nah itu. Padahal dua-duanya lebih enak. Lebih enak ya. Iya. Oke, Intan kita akan lanjut lagi, tapi kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini ya. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi talking bersama pendekar silat wanita dari UMJ, ada Intan. Nah Intan, support terbesar nih bagi kamu itu apa? Apakah dari dalam diri kamu sendiri, keluarga, ataupun mungkin juga kampus atau teman-teman? Pertama support dari itu paling diri sendiri dulu Kak. Iya. Kalau diri sendirinya udah bisa menyupport diri sendiri, itu kan dari yang lain-lain baru masuk tuh. Karena kan pada saat kita jatuh, kita mentalnya ngedown, itu kan yang tahu diri sendiri, bukan orang lain. Makanya ya paling diri sendiri dulu, baru support orang tua, baru support teman-teman semua. Support teman ya? Ya, di lingkungan sekitar. Cita-cita kamu apa sih? Awalnya nih ya Kak, awalnya itu mau jadi pesilat sih sebenarnya. Cuman sekarang udah jauh lah dari kata itu kan masih jadi pendekar silat. Iya sih, masih. Kenapa nggak ngambil olahraga waktu itu? Nah, itu pendidikan dia, olahraga. Kak. Untuk pendidikan olahraga sebenarnya saya udah masuk negeri, cuman nggak boleh, dilarang Sama orang tua? Nah, iya, karena cewek buat apa olahraga katanya. Makanya khawatir ya. Makanya nyari yang bener lah, udah yang teknik kimia udah. Teknik kimia. Memang suka tapi sama pelajaran teknik juga kimia. Kalau teknik saya nggak kepikiran masuk teknik, saya kepikirannya masuk kimia awalnya. Cuman karena di UMJ ini adanya teknik kimia, ya udah. Makanya pengennya sekarang cita-citanya mau jadi insyaallah analisis kimia. Amin. Analisis kimia sama apa? Ada pilihan kedua? Pilihan kedua paling kayak kerja di pabrik sih Kak. Iya ya. Kalau untuk silatnya nanti mau dikembangin seperti Kalau apa? untuk silatnya paling nanti buat adik-adik aku aja, nanti diajarin ke mereka. Jadi coach ya? Ya jadi coach ngajar aja, ya? penerus. Penerus ya? Amin. Amin, karena kan udah tua juga. Bukan udah tua, muda, cuman umurnya kan kalau untuk jadi pesilat atlet gitu kan ada batas umurnya. Makanya mungkin saat ini enggak dulu deh. Tapi pernah ada kepikiran untuk daftar jadi atlet kemarin? Kemarin sempat alhamdulillah masuk PPLM Kak. Apa tuh PPLM? Pelatihan mahasiswa se-DKI. Se-DKI. Jadi mahasiswa yang ada di Jakarta itu dijadiin satu, dijadiin beberapa kelas. Nah itu dia yang unggulnya di situ sebenarnya. Kalau di tingkat mahasiswa PPLM. Terus ada juga yang tingkat daerah namanya Platda.
dan belum sempat sih masuknya, cuman baru sempat PPLM doang. Gitu. Iya. Tapi semenjak kamu belajar silat ini, kalau kemana-mana jadi agak tenang ya? Iya. Mempengaruhi ya? Teman-teman juga tenang kalau jalan sama kamu? Iya, cuman gitu kadang malu ini udah nggak usah takut ada Intan ini. Kadang takut kayak gitu kan. Jadi ini andalan ya teman-teman. Jadi andalan kayak. Aduh, tapi udah pernah nggak misalnya lagi jalan atau apa diganggu beneran terus kamu mempraktekkan ilmu silat kamu? Untuk saat ini belum pernah ya. Paling kayak yang ngeledekin di kelas atau gimana itu pernah. Cuman untuk saat ini belum, kalau untuk di luar. Bahaya juga ya. Bahaya takutnya. Berarti dipraktekinnya pas pertandingan ya? Pertandingan, pas nah tanding. itu. Pas pertandingan aja paling. Iya. Nah, pengalaman kamu nih kuliah di UMJ gimana menurut kamu? Kuliah di UMJ seneng sih Kak. Salah satunya didukung sama UNIF juga untuk prestasinya. Terus pengalamannya banyak ilmu juga yang harus dituaikan ke semua orang pastinya. Mungkin sama adik-adik kelas nanti tahun angkatan 2023 ke bawah. Mungkin ilmunya bisa di-sharing gitu. Ilmunya bisa di-sharing ya. Karena yang tadi terpenting itu mensupport mahasiswanya untuk bisa berprestasi sesuai sama minat dan bakatnya ya. Itu harus. Jadi bukan cuman di kelas buat belajar akademik aja dulu, non akademiknya juga harus diperkembangin. Tantangan terberat kamu nih selama jadi pendekar silat tuh apa sih? Apakah saat mau tanding atau misalnya membagi waktu kuliah dan lomba itu apa? Tantangan terberat itu mengatur jadwal ya. Karena bukan cuman silat doang saya. Karena kan ikut kegiatan di luar, mengajar. Terus mengajar apa nih? Mengajar coach atau ada yang lagi yang lain? Silat. Silat. Ngajar silat. Saya ngajar silat 3 sekolah, Kak. 3 sekolah. Berarti sambilan silat dan sambilan kuliah dan ngajar silat itu di 3 sekolah itu ya? Iya, 3 sekolah. Jadi waktu mainnya tuh sedikit. Sekarang semester berapa? Aku semester, insya Allah kalau naik semester 4. Semester 4. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mau struggle seperti itu? Kuliah juga, tapi ngajar juga gitu. Jadi waktu mainnya kan jadi berkurang ya? Karena kebutuhan dan hobi mungkin. Kalau mengajar kan emang kebutuhan ya Kak. Kalau latihan tuh karena hobi, jadi nggak mikirin latihan. Dari dulu juga main nggak pernah Kak, jarang. Paling latihan, main keluar latihan, jadi nggak ada kata main. Gitu. Jadi setiap harinya ya makan sehari-harinya ya latihan. Latihan ya? Iya. Boleh sharing nih moto hidup kamu nih biar bisa semangat terus seperti kamu tuh apa sih sebenarnya moto hidup kamu? Moto hidup ya terus bersemangat. Terus kalau misalnya diremehkan tolong buktiin. Buktiin ke semua orang bahwa kamu itu bisa buat mencapai itu semua. Mencapai tujuannya. Itu moto hidup kamu ya? Iya. Kalau pesan-pesan buat teman-teman TV UMJ dan juga Sobat Unggul TV UMJ dan pemirsa TV-mu biar bisa semangat juga berprestasi, semangat kuliahnya tadi dan meraih apa yang dicita-citakan, diimpikan. Paling pesan-pesannya itu jangan pantang menyerah, karena kalau pantang menyerah itu udah down gitu kan, makanya terus bersemangat untuk prestasinya, untuk bidang-bidang lainnya. Jangan mau diremehkan ke semua orang gitu. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi harapan ke depannya untuk kamu dan juga untuk UMJ tercinta? Harapan ke depannya untuk UMJ ya semoga semakin meningkat lagi prestasi mahasiswanya, terus relasinya, terus disupport lagi lah yang buat ngaju ke prestasi gitu. Kalau untuk diri kamu sendiri? Kalau untuk diri sendiri pasti ya lebih bersemangat lagi ya untuk berkembang prestasinya, terus akademiknya juga. Ya udah itu aja cukup.
Baik, amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi bisa terwujud dan tercapai ya Intan ya. Amin. Sukses selalu untuk studinya, juga untuk prestasi-prestasi dan tadi kerjaannya juga ya Intan. Terima kasih Intan. Iya, sama-sama Kak. Baik pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Intan tentang pengalamannya dalam meraih yaitu prestasi pendekar silat wanita dari UMJ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya dan juga memberi semangat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kini tiba saatnya kita untuk pamit undur diri. Saya Evini Auliani juga bersama dengan Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.